Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bu Grivian Florentius Yustanta. Hari ini kita masuk ke dalam mata kuliah Biologi Reproduksi, di mana topik yang pertama kita akan membahas mengenai bakteriologi dan juga virologi. Sebelum kita masuk ke bakteriologi dan juga virologi, terlebih dahulu kita pelajari sedikit mengenai apa itu patogen dan apakah patogen itu berbahaya untuk kesehatan. Nah, jadi patogen ini adalah suatu agen biologis yang memang dapat menyebabkan penyakit pada inangnya. Sebutan lain dari patogen ini adalah mikroorganisme parasit yang memang dapat menyebabkan penyakit. Di dalam tubuh manusia ini sebenarnya terdapat banyak bakteri atau mikroba yang hidup bersama dengan kita, dan beberapa bakteri tersebut melakukan simbiosis mutualisme dengan tubuh kita. Namun ada juga mikroba yang hanya menumpang hidup tanpa memberikan efek positif pada tubuh. Nah, karena tubuh kita memiliki sistem imunitas yang baik, maka mikroba yang jahat yang ada di dalam tubuh kita dapat dikontrol, sehingga tidak dapat menyebabkan penyakit. Namun, jika jumlah bakteri atau mikroba itu semakin banyak, maka tubuh kita akan mengalami efek samping hingga menurunnya daya tahan tubuh tadi. Nah, beberapa patogen yang berbahaya ini memiliki jenis-jenis atau tipe-tipe. Mikroorganisme parasit ini dapat menggunakan tubuh dari inangnya atau manusia itu untuk mereplikasi atau menggandakan diri, sehingga dapat menyebabkan penyakit dan dapat menularkan penyakit. Nah, di antara beberapa jenis patogen dapat kita lihat di gambar berikut. Ada bakteri, kemudian ada virus, ada fungi, kemudian prions, dan juga protozoa. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas dua dari sekian banyak patogen yaitu mengenai bakteri di dalam bakteriologi dan juga mengenai virus nanti di dalam topik virologi. Jadi, apa itu bakteri dan apa itu virus akan kita bahas secara mendalam di dalam mata kuliah pada hari ini ya. Jadi, di dalam perkuliahan hari ini nanti saya harapkan saudara bisa memahami apa itu bedanya bakteri dengan virus ya. Kalau saudara melihat gambar ini ya, kelihatan sudah nampak ya perbedaannya, bagaimana bakteri dan bagaimana itu virus. Nah, mari kita bahas secara lebih mendalam lagi. Terlebih dahulu kita harus memahami apa bedanya bakteriologi dan juga virologi. Nah, kalau berakhiran dengan kata ogi itu merupakan rumpun ilmu atau cabang ilmu. Jadi kalau bakteriologi itu adalah merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bakteri ya, baik kehidupannya, kemudian klasifikasinya, struktur anatomi dari sel bakteri itu sendiri, cara kerja sel bakteri, kemudian bagaimana interaksi antar sel bakteri, serta bagaimana tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Sedangkan virologi itu merupakan cabang dari biologi juga, namun mempelajari makhluk suborganisme, terutama adalah virus. Baik, kita masuk topik yang pertama, yaitu mengenai bakteriologi. Bakteri itu berasal dari kata bakterion atau small root. Artinya adalah batang kecil. Organisme yang mikroskopis karena hanya dapat dilihat melalui mikroskop yang tersusun atas satu sel. Bakteri ini sebagai mikroorganisme memiliki kemampuan untuk beradaptasi hidup di berbagai macam habitat. Oleh karenanya disebut sebagai kosmopolitan.
Nah, untuk berkembangnya bakteri ini, mereka berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, sifatnya ini adalah parasit, ya, kemudian simbion, ya, artinya selalu terlibat dalam interaksinya dan juga hidup bebas. Nah, untuk bakteri itu sendiri dapat kita berikan pewarnaan gram. Ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bakteri gram positif, kemudian bakteri gram negatif. Bagaimana kita tahu ini adalah bakteri gram positif atau negatif? Apabila setelah kita berikan larutan Zilnison atau Zn, maka gram positif ya akan berwarna merah, sedangkan bakteri dengan gram negatif akan berwarna biru pada dinding selnya. Nah, ini adalah pewarnaan bakteri berdasarkan gram ya. Ada yang berwarna ungu kebiruan, ada juga yang berwarna merah. Jadi perbedaannya apa? Perbedaan utama di antara keduanya itu adalah struktur dan juga komposisi dinding selnya. Jadi untuk bakteri yang gram positif, maka mampu mempertahankan zat warna utama di dalam pewarnaan gram, yaitu warna kebiruan atau gentian violet ya, agak keungu-unguan. Sehingga nampak berwarna biru keunguan saat pengamatan dikarenakan dinding sel dari kelompok bakteri ini tersusun oleh sebagian besar peptidoglikan yang mampu mengikat zat warna dan tidak rusak saat dicuci dengan alkohol. Nah, sementara untuk bakteri gram yang negatif ini memiliki komposisi dinding sel yang sebagian besar ini tersusun dari lapisan lipid atau lemak, sehingga pada saat pewarnaan ini kurang dapat mempertahankan zat warna utama, terutama saat dicuci menggunakan alkohol. Karena lipid ini akan rusak saat dicuci dengan alkohol. Nah, akibatnya apa? Maka kelompok untuk bakteri yang gram negatif ini akan memberikan warna ini nampak menjadi kemerahan. Jadi ini merupakan warna dari zat warna yang kedua ya, safranin atau air fusin. Nah, ini adalah tampilan secara mikroskopis bagaimana gram stain dari bakteri, baik dari gram yang positif dan juga gram yang negatif. Kalau kita lihat dari komposisi dinding selnya, maka sel gram negatif ini terdiri dari kandungan lipid yang tinggi tadi ya, berbeda dengan komposisi dinding sel bakteri dengan gram positif yang memang komposisi lipidnya itu rendah. Nah, dari ciri-cirinya, untuk bakteri gram negatif ini memiliki sistem membran yang ganda dengan membran plasma bakteri yang dilindungi membran luar permeabel, dan bakteri negatif ini juga memiliki dinding sel peptidoglikan di antara membran luar dan juga membran dalam. Sementara untuk bakteri dengan gram positif ini hanya memiliki membran plasma yang tunggal dan dikelilingi oleh dinding sel yang tebal dari peptidoglikan. Sehingga hampir 90% dinding sel bakteri untuk gram positif ini tersusun dari peptidoglikan. Ada banyak sekali jenis bakteri, begitu pula sifat dan juga perannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada bakteri yang memang dia sifatnya baik, yang dapat memberikan manfaat, namun ada pula bakteri yang merugikan dan juga menyebabkan penyakit. Nah, di antara beberapa manfaat dari bakteri atau kita sebut bakteri baik, ini adalah yang pertama untuk pengobatan. Nah, untuk pengobatan di sini ya biasanya dalam bidang kedokteran ini terdapat obat-obatan dan juga produk kimia yang bermanfaat dan disintesis oleh bakteri, misalnya penggunaan enzim, kemudian vitamin dan juga hormon. Nah, selain itu juga pada vaksinasi. Nah, ini ketika seseorang diberikan vaksin, otomatis mereka akan diberikan bakteri yang dilemahkan
atau mungkin bakteri yang mati ya untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusia sehingga dapat membentuk kekebalan tubuh. Nah, ini merupakan bentuk manfaat bakteri di dalam pengobatan dan juga pencegahan penyakit. Kemudian dalam bidang hygiene ya, ini juga sangat bermanfaat. Misalnya ketika bakteri ini dimanfaatkan sebagai menghasilkan zat-zat kimia, misalnya untuk menghasilkan aseton, kemudian butanol. Nah, ini biasanya dilakukan oleh Clostridium acetobutylicum. Kemudian selanjutnya adalah dalam hal ilmu pangan. Nah, di dalam hal ilmu pangan ini juga sangat bermanfaat ya, kaitannya dengan gizi juga ya. Ini dalam proses pembuatan makanan dan juga minuman yang berfermentasi. Nah, contohnya apa? Yaitu Lactobacillus bulgaricus. Ini biasanya kalau kita membuat yogurt. Ada juga Lactobacillus casei, ini dalam hal pembuatan keju. Kemudian ada juga Acetobacter, ini di dalam asam cuka ya. Kemudian ada juga di dalam nata de coco itu ada Acetobacter psilinum. Kemudian di dalam pertanian ini juga sangat berfungsi ya sebagai penyubur tanah. Ini contohnya adalah Nitrosococcus dan juga Nitrosomonas. Ini perannya dalam proses nitrifikasi, kemudian menghasilkan ion nitrat yang memang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga tanaman ini akan menjadi subur. Nah, untuk industri tadi ya sama, terutama juga industri pangan, yaitu fermentasi. Selanjutnya mengenai struktur dari bakteri, yang pertama kita bahas mengenai dinding sel. Nah, untuk dinding sel ini tersusun atas mukopolisakarida dan juga peptidoglikan atau murein, yaitu susunan yang terdiri dari polimer yang besar dan juga terbuat dari N-asetilglukosamin dan juga asam N-asetilmuramat, di mana mereka saling berikatan silang dengan ikatan yang kovalen. Artinya ikatan kimia itu memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi di antara atom-atom yang saling berikatan. Kemudian secara kapsul ya, maka bakteri ini memiliki selaput licin yang terdiri dari polisakarida yang letaknya ada di luar dinding sel. Bakteri yang patogen akan memiliki kapsul yang fungsinya untuk mempertahankan diri dari antitoksin yang dihasilkan oleh sel inang. Kemudian membran sel dari bakteri ini tersusun atas lemak dan juga protein, sehingga sifatnya adalah semi-permeable, di mana fungsinya ini untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel secara selektif. Kemudian sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan cairan yang terdapat di dalam sel selain nukleoplasma yang tersusun atas cairan atau sitosol dan padatan atau organ-organ yang lain. Nah, fungsi sitoplasma di sini adalah sebagai berlangsungnya atau tempat untuk reaksi dari metabolik. Jadi tempat menyimpan bahan-bahan kimia yang penting yang digunakan dalam proses metabolisme sel. Contohnya seperti enzim, kemudian gula, lemak, ion, serta protein. Nah, sitoplasma atau yang sering disebut juga dengan plasma sel, ini merupakan cairan yang sifatnya koloid, homogen, serta jernih yang dikelilingi oleh membran plasma. Sedangkan untuk nukleoid atau DNA, ini untuk mengontrol sintesis protein dan juga pembawaan sifat. Kemudian ada satu lagi yaitu flagella atau cambuk besar ya. Ini merupakan alat gerak
bagi bakteri. Meskipun tidak semua gerakan bakteri ini disebabkan oleh flagel ya. Jadi flagel ini berpangkal pada protoplas di mana tersusun atas senyawa protein yang disebut sebagai flagelin. Nah, beberapa bulu-bulu cambuk ini dimiliki oleh beberapa jenis bakteri, di mana melekat pada membran luar dinding sel. Tempatnya juga tergantung dari jenis spesiesnya. Nah, untuk jenis dari flagella itu sendiri, yang pertama ada bakteri yang monotrik. Ini adalah bakteri yang memiliki satu buah flagel pada satu ujung selnya. Contohnya ini adalah Pseudomonas aeruginosa. Nah, ini adalah bakteri gram negatif yang aerob obligat yang menyebabkan penyakit pneumonia nosokomial. Nah, selain itu, bakteri tersebut dapat menghasilkan pigmen non-fluoresen berwarna yang kebiruan dan juga beberapa strain ada yang menghasilkan pigmen fluoresen yang berwarna hijau. Kemudian yang kedua ini adalah bakteri Lovotrik. Ini bakteri yang memiliki 2 atau lebih flagella pada salah satu ujung selnya. Nah, contohnya ini adalah bakteri Pseudomonas fluorescens. Ini merupakan bakteri yang dapat menyebabkan warna hijau pada makanan fermentasi dari kubis. Kemudian yang ketiga ini adalah bakteri amfitrik, yaitu bakteri yang memiliki 2 atau lebih flagella di kedua ujung selnya. Nah, contoh untuk bakteri amfitrik ini adalah Aquaspirillum serpens. Nah, seperti namanya, ini merupakan bakteri yang bentuknya spiral dan habitatnya adalah di aqua atau di air. Kemudian yang terakhir adalah bakteri peritrik. Ini merupakan bakteri yang memiliki flagella di seluruh permukaan selnya. Contohnya apa? Yaitu contohnya adalah Salmonella typhosa. Ini merupakan bakteri gram negatif yang bentuknya basil ya, tongkat, dan menyebabkan penyakit tifoid atau tipes. Nah, penyakit ini disebarkan melalui makanan. Untuk selanjutnya yaitu ribosom. Jadi ribosom ini merupakan organel terkecil di dalam sitoplasma. Jadi ada 2 subunit yang menyusun ribosom, yaitu subunit kecil dan subunit besar. Ribosom ini disintetis di dalam nukleus dan berfungsi untuk sintetis protein dan juga RNA. Kemudian ada mesosom. Mesosom ini adalah terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan. Organ ini berfungsi sebagai tempat pemisahan 2 molekul DNA dan perannya juga dalam pembentukan dinding sel yang baru antara kedua sel anak tersebut. Pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, misalnya kekurangan nutrisi dan juga air, atau suhu yang sangat panas, atau bahkan sangat dingin serta beracun, maka sel bakteri ini akan membentuk endospora. Misalnya ada bakteri Clostridium dan juga Bacillus. Nah, kira-kira seberapa besar ya ukuran dari bakteri itu? Karena memang bakteri ini tidak bisa kita lihat secara langsung dengan mata telanjang, harus menggunakan mikroskop ya, artinya ukurannya adalah mikroskopis, dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop saja. Nah, untuk bakteri ini merupakan organisme mikroskopis dengan rata-rata diameternya adalah 1,25 mikrometer. Nah, untuk 1 mikrometer sendiri adalah 1/1 juta meter. Nah, bisa dibayangkan bahwa itu adalah ukuran yang sangat kecil ya. Bakteri yang terkecil ini namanya adalah Dialister pneumosintes dengan panjang tubuh 0,15 sampai dengan 0,30 mikrometer. Sedangkan bakteri yang terbesar ini adalah Spirillum voluntans.
Panjang tubuhnya adalah sekitar 13 sampai dengan 15 mikrometer. Nah, kalau bentuk bakteri itu ada bermacam-macam bentuk ya. Yang pertama ada bentuk yang kokus, kemudian bacillus, Coccobacillus, Fusiform Bacillus, Vibrio, Spirillum, dan juga Spiroset. Nah, namun ada 3 jenis atau bentuk bakteri yang paling sering dijumpai, yaitu yang basil atau batang, kemudian yang kokus yang bulat, dan juga yang spirilla atau bentuknya spiral. Sedangkan untuk susunan bakteri ini ada 4 susunan. Yang pertama adalah Diplococcus jika terdiri dari 2 susunan bakteri, kemudian Tetrad terdiri dari 4 susunan bakteri, kemudian ada Streptococcus juga terdiri dari 4 susunan bakteri yang berantai, dan juga ada Staphylococcus. Ini terdiri dari 6 susunan bakteri. Kita bahas terlebih dahulu mengenai bakteri yang Bacillus atau yang batang. Nah, ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah bentuk yang monobasil. Ini merupakan bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal saja. Contohnya apa? Yaitu Salmonella typhosa. Ini penyebab penyakit tifoid. Dan juga Escherichia coli, di mana bakteri ini terdapat di usus dan juga Lactobacillus. Untuk yang kedua yaitu adalah Diplobacil, merupakan bakteri yang berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. Sedangkan Streptobacil ini adalah bakteri yang bentuknya basil yang bergandengan memanjang seperti rantai. Misalnya apa? Yaitu Bacillus anthracis, ini penyebab penyakit antraks, dan juga Streptobacillus moniliformis, dan juga Azotobacter dan bakteri pengikat nitrogen. Selanjutnya ada bakteri yang kokus atau bulat. Yang pertama adalah bentuk monokokus. Ini merupakan bakteri yang berbentuk bola tunggal. Contohnya adalah Monococcus gonorrhoeae. Ini penyebab penyakit gonore atau kencing nanah. Yang selanjutnya adalah Diplococcus, yaitu bakteri yang bentuknya bola yang bergandengan dua-dua. Misalnya yaitu Diplococcus pneumoniae. Ini adalah penyebab penyakit pneumonia atau radang paru-paru. Kemudian ada Streptococcus, ini merupakan bakteri bentuk bola yang berkelompok dan memanjang seperti rantai. Contohnya adalah Streptococcus lactis, kemudian ada Streptococcus pyogenes, dan penyebab sakit tenggorokan yaitu Streptococcus thermophilus, ini untuk membuat yogurt atau susu asam. Kemudian ada juga Staphylococcus yang merupakan bakteri yang berbentuk bola dan berkoloni seperti buah anggur. Contohnya adalah Staphylococcus aureus yang merupakan penyebab penyakit radang paru-paru. Selanjutnya adalah bakteri dengan bentuk spiral. Nah, ini merupakan golongan bakteri yang bentuknya seperti spiral ya. Contohnya adalah Spirillum. Kemudian ada Vibrio atau bentuk koma, ini yang sering dianggap sebagai bentuk spiral yang tidak sempurna. Contohnya adalah Vibrio cholera, ini penyebab penyakit kolera. Ada lagi yang namanya Spiroseta, yaitu golongan bakteri yang bentuknya spiral yang dapat bergerak. Contohnya adalah Spiroseta pallida, ini penyebab penyakit sifilis. Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai istilah dalam penimbulan penyakit oleh bakteri. Yang pertama adalah invasi. Nah, invasi itu artinya adalah kemampuan bakteri untuk menyerang dan juga menyebar. Sedangkan toksigenitas ini merupakan kemampuan dari bakteri untuk membentuk toksin. Nah, sedangkan menurut mekanisme bakteri dalam menimbulkan penyakit, maka ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah eksotoksin, yang kedua adalah endotoksin. Bedanya apa? Kalau eksotoksin ini dihasilkan oleh bakteri yang masih hidup.
kemudian dikeluarkan dari tubuh bakteri ke sekelilingnya. Sedangkan endotoksin ini merupakan bagian utama dinding sel yang dengan bakteri gram negatif. Maka toksin dihasilkan oleh bakteri yang telah mengalami lisis atau setelah bakteri tersebut hancur. Nah, ini ada klasifikasi bakteri berdasarkan cara memperoleh oksigen. Maka jenis bakteri ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu bakteri aerob dan anaerob. Untuk bakteri aerob ini adalah bakteri yang membutuhkan oksigen bebas untuk dapat memperoleh energinya. Ini dibagi jadi dua ya, ada yang gram positif dengan gram negatif dengan masing-masing nama bakterinya bisa dilihat. Kemudian untuk bakteri yang anaerob, ini merupakan bakteri yang tidak memerlukan oksigen bebas untuk memperoleh energinya. Jadi energi didapatkan dari proses perombakan senyawa organik tanpa menggunakan oksigen yang disebut dengan fermentasi. Nah, untuk bakteri anaerob ini dibedakan menjadi anaerob yang obligat dan juga anaerob yang fakultatif ya. Nah, secara pewarnaan gram ini dibagi menjadi dua, gram positif dan juga gram negatif. Nah, berikut beserta dengan contohnya dapat dibaca di tabel berikut. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya mengenai bakteri yang aerob dan non-aerob. Untuk bakteri aerob contohnya adalah Nitrosococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Sedangkan untuk bakteri yang anaerob ini contohnya adalah Streptococcus lactis. Sedangkan jenis bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan atau nutrisina ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bakteri yang autotrof, yang kedua adalah bakteri heterotrof. Untuk bakteri yang autotrof ini adalah bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri. Ya, bakteri autotrof ini dibedakan dalam dua kelompok berdasarkan asal energinya untuk mensintesis makanan, yaitu yang pertama adalah bakteri fotoautotrof dan yang kedua adalah bakteri kemoautotrof. Nah, bedanya apa? Kalau bakteri fotoautotrof ini ada bakteri pigmen hijau dan juga bakteri ungu. Sedangkan bakteri yang pigmennya ungu, kuning, dan merah ini maksudnya adalah bakteriopurpurin. Sedangkan untuk bakteri yang kemoautotrof ini ada Nitrosomonas yang dapat memecah NH3 menjadi HNO2, air, dan juga energi. Energi yang diperoleh ini dapat digunakan untuk menyusun zat organik seperti Nitrobacter dan Nitrosococcus. Sedangkan yang kedua ini adalah bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof ini adalah bakteri yang makanannya berupa senyawa organik dari organisme lain. Contohnya apa? Yang pertama adalah bakteri saprofit, kemudian parasit, dan juga pembusuk. Ya, untuk saprofit dan parasit dapat dibaca ya, apa saja jenis bakterinya. Bakteri ini ternyata juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan ya. Karena lingkungan tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan dan juga reproduksi dari bakteri. Nah, lingkungan ini dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama adalah suhu, kemudian kelembapan, dan yang ketiga adalah cahaya. Yang pertama adalah suhu. Nah, jadi bakteri ini ada yang sifatnya psikrofil. Dia dapat hidup pada daerah suhu antara 0 sampai 30 derajat Celcius dengan suhu optimum 15 derajat Celcius. Sedangkan untuk mesofil ini adalah bakteri yang hidup di suhu antara 15 derajat hingga 50 derajat Celcius. Suhu optimumnya adalah sekitar 25 hingga 40 derajat Celcius. Sedangkan untuk termofil ini adalah bakteri yang hidup dengan suhu yang panas antara 40 sampai dengan 75 derajat Celcius dengan suhu optimum sekitar 50 sampai 65 derajat Celcius.
Kemudian yang kedua adalah kelembapan. Jadi pada umumnya bakteri ini perlu kelembapan yang cukup tinggi, sekitar 85% supaya dia dapat bereproduksi dan tumbuh dengan baik. Kemudian untuk pengurangan kadar air dari protoplasma ini dapat menyebabkan kegiatan metabolisme terhenti, misalnya pada proses pembekuan dan juga proses pengeringan. Sedangkan untuk cahaya, jadi untuk cahaya ini ternyata dapat merusak sel mikroorganisme yang tidak berklorofil. Untuk sinar UV dapat menyebabkan terjadinya ionisasi komponen sel yang berakibat menghambat pertumbuhan atau menyebabkan kematian pada bakteri. Nah, ini dapat digunakan sebagai dasar dari sterilisasi atau pengawet bahan makanan dengan memanfaatkan cahaya, supaya bakteri tidak dapat masuk ke dalam makanan tersebut. Untuk peranan bakteri yang menguntungkan di sini diantaranya adalah yang pertama, bakteri pengurai. Jadi bakteri pengurai ini merupakan kelompok bakteri yang mampu mendekomposisi organisme lain yang telah mati menjadi unsur-unsur penyusunnya yang akan kembali lagi ke lingkungan. Jadi yang diuraikan ini adalah protein dan juga karbohidrat dari organisme mati, bisa juga sisa kotoran untuk menjadi CO2, kemudian gas amonia, atau mungkin senyawa-senyawa lain yang lebih sederhana. Nah, untuk bakteri pengurai ini termasuk ke dalam organisme yang saprofit karena kemampuannya untuk menguraikan senyawa organik yang ada di alam. Bakteri untuk saprofit ini menguraikan tumbuhan atau hewan yang telah mati dan juga sisa-sisa kotoran mikroorganisme. Contohnya, ini ada bakteri pengurai yang mampu membentuk senyawa NH3 dari proses dekomposisi biomolekul protein melalui proses amonifikasi yang kemudian masuk ke dalam siklus nitrogen dan selanjutnya digunakan untuk organisme lain. Oleh karena itu, keberadaan bakteri ini berperan cukup besar dalam siklus organik dalam suatu biosfer. Untuk yang kedua, ini adalah ada bakteri nitrifikasi. Nah, untuk bakteri nitrifikasi ini adalah kelompok bakteri yang mampu menyusun senyawa nitrat dari senyawa amonia yang pada umumnya berlangsung secara aerob di dalam tanah. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi kelompok bakteri ini sifatnya adalah kemolitotrof karena menggunakan senyawa nitrogen yang inorganik sebagai dalam siklus hidupnya. Untuk metabolisme senyawa nitrogen ini memerlukan senyawa karbon dioksida sebagai sumber karbonnya. Pada umumnya, bakteri nitrifikasi ini sifatnya adalah non-motil, artinya tidak dapat bergerak, sehingga kecenderungannya untuk melekat pada permukaan benda yang ada di sekelilingnya. Dan cara berkembang biaknya ini adalah dengan cara membelah diri, tetapi tidak dapat membentuk spora. Kemudian yang terakhir ini adalah bakteri nitrogen. Nah, namanya saja bakteri nitrogen. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengikat nitrogen bebas dari udara serta mengubahnya menjadi suatu senyawa yang dapat diserap oleh tumbuhan. Nah, untuk bakteri nitrogen ini dikenal juga sebagai bakteri pengikat nitrogen. Jadi untuk bakteri nitrogen ini dapat bebas di udara dan dapat mereduksinya menjadi senyawa amonia dan juga ion nitrat oleh bantuan enzim nitrogenase. Nah, ini contohnya adalah Azotobacter, kemudian Clostridium pasteur-rhinium, kemudian ada Rhodospirillum rubrum. Kemudian ada bakteri usus. Nah, salah satunya adalah Escherichia coli yang memang hidup di kolon manusia. Fungsinya untuk membantu pembusukan sisa-sisa pencernaan dan juga menghasilkan vitamin B12 dan juga vitamin K. Ada lagi bakteri sebagai penghasil antibiotik.
Jadi selain bakteri ini dapat berperan sebagai patogen penyebab penyakit, namun juga dengan dosis yang tepat, maka dapat digunakan sebagai obat, sebagai antibiotik. Yang pertama adalah Bacillus brevis, ini menghasilkan terotrisin, kemudian Bacillus subtilis menghasilkan bacitracin, dan juga Bacillus poliximicia menghasilkan polymyxin. Nah, ini sedikit di antara sekian banyak bakteri yang dapat dijadikan sebagai antibiotik. Namun, tidak semua bakteri dapat dijadikan sebagai antibiotik. Harus ada penelitian, kemudian pengkajian, dan juga adanya pengetesan terlebih dahulu sehingga dapat digunakan sebagai antibiotik. Selanjutnya terdapat bakteri perusak makanan, ya, contohnya adalah Clostridium botulinum. Ini dapat menghasilkan racun botulini. Seringkali terdapat pada makanan yang berkaleng. Makanya untuk makanan berkaleng itu ada expired date, sehingga kalau sudah mendekati masa expired atau sudah lewat masa expired, sebaiknya tidak dikonsumsi karena terdapat bakteri botulinin di sana. Kemudian yang kedua adalah Pseudomonas cocovenenans. Ini menghasilkan asam bongkrek, biasanya pada tempe bongkrek. Kemudian yang ketiga adalah Leuconostoc mesenteroides. Ini menyebabkan makanan ini berlendir. Nah, biasanya kita menaruh makanan dalam jangka waktu yang cukup lama di udara bebas, sehingga menyebabkan makanan itu menjadi keluar lendirnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bakteri denitrifikasi. Nah, ini adalah kelompok bakteri yang memiliki kemampuan untuk melakukan reaksi reduksi senyawa nitrat menjadi senyawa nitrogen bebas. Nah, pada beberapa kelompok bakteri denitrifikasi ini dapat ditemukan senyawa nitrogen oksida sebagai hasil sampingan dari metabolisme. Nah, proses ini umumnya berlangsung secara anaerob, jadi tidak melibatkan oksigen. Untuk reduksi nitrit menjadi amonia, ini tidak dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Contohnya apa? Yaitu Micrococcus denitrificans dan juga Pseudomonas denitrificans. Berikut ini adalah beberapa jenis bakteri yang berperan di dalam proses fermentasi. Di antaranya dengan bahan baku susu, dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, maka dapat menjadi yogurt. Kemudian masih dengan bahan baku yang sama, yaitu susu, dengan bantuan bakteri Streptococcus lactis dapat berubah menjadi mentega. Kemudian untuk bahan baku ikan dengan bantuan bakteri Lactobacillus, maka dapat menjadi terasi. Begitu pula dengan buah-buahan dapat menjadi asinan dengan bantuan bakteri Lactobacillus. Daging untuk menjadi sosis, menjadi makanan yang enak dikonsumsi, ya, ini berkat peran dari bakteri Pediococcus careviceae. Kemudian untuk susu dapat menjadi kefir dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus lactis. Sedangkan berikut ini adalah beberapa jenis bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, mulai dari penyakit kolera, sifilis, tipes, kemudian pes, kencing nanah, hingga leptospirosis. Baik, pembahasan untuk bakteriologi sudah selesai. Sekarang kita menganjak ke virologi. Jadi secara umum sifat-sifat virus adalah sebagai berikut. Yang pertama, partikelnya ini adalah ultramikroskopis. Jadi virus ini ukurannya amat sangat kecil, jauh lebih kecil daripada bakteri, sehingga disebut ultramikroskopis ini karena untuk melihat organisme virus ini, ya, memiliki ukuran yang sangat kecil ini. Ukuran ini hanya bisa dilihat melalui mikroskop yang elektron, jadi bukan mikroskop biasa, dan tidak memiliki organisasi sel yang biasa, ya. Virus ini mengandung salah satu jenis asam nukleat.
RNA saja atau DNA saja. Dan virus tidak memiliki enzim yang diperlukan untuk sintesis protein dan juga asam nukleat, sehingga tergantung pada sistem sintesis sel dari hospes tersebut. Berkembang biaknya atau reproduksinya berada di dalam sel hospes, dan ukuran virus ini juga berbeda-beda ya antar virus. Yang paling besar ini ukurannya adalah 300 mikrometer, ini untuk virus cacar, dan ukuran virus paling kecil ini adalah penyakit kuku dan mulut, ukurannya sekitar 20 mikrometer. Dalam pengklasifikasian virus, jadi virus ini termasuk ke dalam divisi Protofita, kelas Microtatobiota, dan juga ordo viral. Nah, virus ini diklasifikasikan berdasarkan strukturnya, komposisi tubuh, dan juga kandungan asam. Jadi, pada dasarnya virus ini dibedakan atas dua golongan, yaitu virus DNA dan satunya lagi virus RNA. Bedanya apa? Yaitu kalau virus DNA ini memiliki DNA di dalam genomnya, sedangkan virus RNA berarti memiliki RNA di dalam genomnya. Tapi tidak seperti virus RNA, untuk virus DNA ini melewatkan DNA mereka ke dalam inti sel inang dan tidak ke dalam sitoplasma inang. Tetapi sebaliknya, untuk virus RNA, pertama kali diserap ke permukaan sel inang, itu akan menyatu dengan membran endosom dan melepaskan nukleokapsid ke dalam sitoplasma. Nah, itu salah satu bedanya. Kemudian bagaimana untuk serangan virusnya ya. Jadi apabila virus DNA ini menginfeksi sel inang dan dapat memperbanyak diri menjadi beberapa DNA, maka beberapa DNA virus ini akan mengalami transkripsi menjadi mRNA, penghasil selubung protein virus. Dan mRNA ini akan menghasilkan enzim yang bisa menghancurkan dinding sel inang. Dan hancurnya sel inang itu akan menjadikan virus-virus baru berhamburan keluar, dan virus-virus baru ini siap untuk menginfeksi sel inang lain. Nah, ini ada contoh virus DNA ya, ada adenovirus, kemudian ada virus cacar, kemudian herpes, dan bakteriofag itu juga termasuk virus yang DNA. Kemudian kalau virus yang RNA, jadi ini tergolong sangat ganas ya kalau virus RNA. Salah satu contohnya adalah virus HIV, kemudian ada coronavirus juga termasuk. Jadi RNA ini menginfeksi sel inang, kemudian akan melakukan penterjemahan balik ya, membentuk RNA dan DNA baru, dan membentuk DNA virus. Untuk selanjutnya ini DNA yang masuk ke dalam inti sel inang tadi akan menyebabkan DNA inang itu mengandung DNA virus. Dan DNA virus ini akan membentuk mRNA dari inti, dan RNA virus itu akan membentuk protein virus di dalam sitoplasma sel inang. Nah, inilah RNA virus dan protein ini yang akhirnya membentuk gabungan ya untuk virus-virus baru lagi ya. Dan ini virus ini memiliki gaya hidup atau style yang beda ya dengan kingdom lainnya. Jadi virus ini bisa menempel kalau dia pada sel inang yang sifatnya parasit. Jadi virus ini dikatakan tidak dapat hidup kalau dikristalkan dan dapat menyebar dengan cara yang bermacam-macam sesuai dengan bentuk penularannya. Nah, ini beberapa contoh virus RNA dan juga virus DNA. Ini adalah sebagian kecilnya ya, karena masih ada banyak sekali virus lain ya, baik RNA maupun DNA. Salah satu virus RNA di sini adalah untuk famili Picornaviridae ya, famili Rheoviridae, Togaviridae, Paramyxoviridae, Orthomyxoviridae, Retroviridae, Rhabdoviridae, dan juga Arenaviridae. Sedangkan untuk virus DNA, ini familinya ada Parvoviridae, Papovaviridae, Adenoviridae, Herpesviridae, Iridoviridae, dan juga Poxiviridae. Nah, ini sekilas gambaran perbedaan
besaran ukuran dari bakteri dan juga virus. Nah, untuk yang paling bawah ini adalah bakteri Escherichia coli dengan ukuran 6 mikrometer ya panjangnya. Nah, ini salah satu dari bakteri. Jika kita bandingkan dengan ukuran virus ya, baik virus DNA maupun virus yang RNA yang ada di atasnya, bahwa ukuran Escherichia coli ini termasuk ukuran yang sangat besar ya dibandingkan dengan ukuran virus. Padahal Escherichia coli ini bukan termasuk ukuran bakteri yang besar sebenarnya ya, untuk ukuran bakteri yang standar. Untuk virus itu sendiri bentuknya ada banyak sekali macamnya ya. Ada yang berbentuk peluru ya. Contohnya ini adalah untuk virus rabies. Kemudian ada yang bentuknya batang, ini adalah virus mozaik. Ada yang bentuknya seperti bata, ini adalah virus cacar. Dan bentuknya bulat seperti virus influenza, termasuk virus COVID-19 merupakan bagian dari virus influenza. Kemudian ada satu lagi bentuk virus di mana terdiri dari kepala dan ekor. Kita sebut sebagai bakteriofag. Untuk struktur virus, jadi inti dari virus itu adalah berupa DNA atau RNA. Dan virus itu diselubungi atau dibungkus oleh suatu protein yang kita sebut sebagai kapsid. Jadi yang dibungkus ini adalah bahan genetik dari virus. Kemudian kapsid itu terdiri dari beberapa subunit yang kita sebut sebagai kapsomer. Kapsomer itu sendiri dapat berupa satu rantaian polipeptida dan terdiri atas protein monomer yang identik, dan masing-masing itu terdiri atas rantai polipeptida. Jadi asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid itu disebut sebagai nukleokapsid. Nah, asam nukleat sendiri merupakan biopolimer dan monomer yang penyusunnya adalah nukleotida. Jadi setiap nukleotida ini terdiri dari 3 komponen, yaitu basa nitrogen heterosiklik, ya, ini bisa purin atau pirimidin, kemudian ada gula pentosa dan ada gugus fosfat. Jadi jenis asam nukleat ini dibedakan berdasarkan jenis gula yang terdapat pada rantai asam nukleatnya. Misalnya, kalau untuk DNA atau asam deoksiribonukleat ini mengandung 2 deoksiribosa. Susunan kapsomer ini dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah simetri kubik atau kita sebut sebagai polihedral. Di sini kapsomer berbentuk kubus, kemudian mengelilingi asam nukleat intinya tadi yang terdiri dari 20 sisi. Dan masing-masing sisi ini berbentuk segitiga sama sisi. Contohnya adalah adenovirus, bisa dilihat pada gambar tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah simetri helix. Jadi kapsomer ini mengelilingi asam nukleat yang berulir. Di sini nukleokapsid bentuknya seperti filamen, kemudian melingkar di dalam selubung lemak. Contohnya adalah virus mozaik. Dan yang terakhir ini adalah struktur kompleks, jadi tidak menunjukkan struktur kubik maupun helix. Strukturnya ini lebih menyerupai batu bata yang memiliki tonjolan di permukaan luar. Contohnya adalah pox virus. Sedangkan selubung yang tadi ya, menyelubungi protein, itu kita sebut sebagai peplomer atau amplop ya, terdiri dari subunit protein. Nah, peplomer ini dapat berjumlah lebih dari 1 tergantung dari jenis virusnya. Misalnya virus influenza, ini peplomernya ada banyak. Kemudian ada bentuk peplomer ini seperti duri segitiga, maka kita sebut sebagai hemaglutinin. Kalau peplomer yang berbentuk jamur, kita sebut sebagai neuraminidase.
Kemudian ada partikel virus yang lengkap dengan selubungnya kita sebut sebagai virion. Nah, jadi intinya ini virus tersusun dari dua bagian utama, yaitu kapsid dan asam nukleat. Dan gabungan asam nukleat tadi ya, yang disebut sebagai nukleokapsid, itu bisa berupa nukleokapsid yang polihedral atau neokapsid yang berulir. Nah, jenis virus yang tidak mempunyai sampel virus maka kita sebut sebagai virus telanjang. Sedangkan untuk sampul virus ini merupakan bentuk modifikasi yang dilakukan oleh virus terhadap membran sel inang. Sampul virus ini mengandung protein dan juga glikoprotein. Nah, untuk bagian tertentu terdapat tonjolan yang kita sebut sebagai peplomer tadi ya. Kemudian ada spike-nya juga berfungsi untuk membantu perlekatan virus pada permukaan inang yang spesifik ya, yang warnanya merah itu yang menonjol. Kemudian ada juga yang berbentuk segitiga ya. Ada juga yang bentuknya seperti jamur yang seperti pada gambar tersebut. Untuk selanjutnya, ini ada bakteriofag. Ya, ini adalah suatu virus yang unik karena dia adalah virus pemakan bakteri. Nah, bakteriofag ini termasuk ke dalam ordo caudoviral. Memiliki kepala, di mana kepalanya itu merupakan bagian utama dari bakteriofag yang terdiri dari DNA. Bagian luar dari bakteriofag ini berupa selubung protein untuk melindungi dan memiliki ekor berupa tabung yang tersumbat dilengkapi dengan benang atau serabut. Nah, untuk contoh dari bakteriofag ini adalah T4 virus yang menyerang bakteri Escherichia coli yang kita sebut sebagai T. coli. Nah, bedanya apa? Bakteriofag ini dengan virus yang lain ya. Kalau virus itu hidup dan berkembang biak dalam organisme yang multiseluler. Sedangkan untuk bakteriofag ini hidup dan berkembang biak dalam organisme yang uniseluler. Virus ini merupakan salah satu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Jadi virus tidak dapat berkembang biak tanpa adanya inang yang ditempati. Nah, mengapa bisa demikian? Jadi, pada dasarnya virus ini berkembang biak dengan cara memanfaatkan sel dari organisme yang ditempatinya. Hal ini dilakukan dengan alasan karena virus memiliki struktur yang sangat sederhana, sehingga untuk melengkapi bagian-bagian yang diperlukan dalam proses replikasi, maka virus memanfaatkan bagian yang ada di sel inangnya. Untuk dapat mereplikasi asam nukleat dan mensintesis protein selubungnya, maka virus memerlukan protoplasma yang diambil dari sel inangnya. Dan sebagai konsekuensinya, maka sel yang telah diambil protoplasma tersebut akan rusak. Dan setelah sel inangnya rusak dan berhasil mereplikasi dirinya, maka virus ini akan berpindah menuju sel yang lain. Begitu seterusnya. Ya, dalam proses replikasi virus ini, ya, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Di antaranya ada siklus litik dan juga siklus lisogenik. Nah, bedanya apa? Kalau siklus litik atau litik cycle ini ada 5 tahap ya yang harus dilalui. Ada 6 tahap. Yang pertama adalah tahap penempelan atau adsorpsi. Ini virus akan menempel pada sel inang. Dengan ikatan khusus antara kapsid protein virus dan juga reseptor pada permukaan sel inang, maka virus hanya akan dapat menempel pada inang tertentu. Dan jika inangnya tidak cocok, maka virus ini tidak akan menempel. Contohnya misal, pada virus HIV/AIDS. Nah, ini virus hanya dapat menempel pada tipe leukosit tertentu, terutama pada CD4+. Untuk kasus bakteriofag, ini virus mulai mengeluarkan enzim yang disebut lisosim, yang digunakan untuk melubangi sel inang.
Kemudian yang kedua ada fase penetrasi atau injeksi. Nah, di tahapan ini virus mulai memasukkan DNA atau RNA yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk selabung protein dari asam nukleat yang disebut kapsid itu akan tetap berada di luar sel. Nah, setelah semua sel genetik ini berhasil masuk ke dalam sel inang, maka kapsid akan terlepas dari sel karena sudah tidak berguna lagi bagi virus tersebut. Nah, tahap ini menurut beberapa referensi, ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu penetrasi dan juga pelepasan. Nah, untuk penetrasi sendiri ini adalah tahap di mana virus berusaha melubangi membran plasma sel inang, ya, atau dinding selnya jika ada, menggunakan enzim lisosim tadi pada bakteriofag. Sedangkan untuk pelepasannya, ini adalah tahap di mana virus akan melepaskan sepenuhnya DNA atau RNA dari kapsid agar dapat menginfeksi inangnya. Kemudian fase selanjutnya adalah fase sintesis. Untuk fase sintesis ini adalah fase pembentukan ya. Jadi setelah berhasil menginjeksi asam nukleat tadi, maka bakteriofag tersebut akan menghasilkan enzim yang kemudian akan dibuat kode di dalam genomnya untuk menghentikan sintesis molekul bakteri, baik dari proteinnya, RNA maupun DNA. Nah, setelah sintesis protein dan asam nukleat dari sel inang berhenti, maka virus akan mengambil alih proses metabolisme sel inang. DNA dan RNA dari sel inang tadi akan digunakan untuk menggandakan asam nukleat virus sebanyak mungkin. Selain itu, virus juga akan menggunakan protein yang ada di sel inang yang kemudian akan digunakan untuk menggandakan kapsidnya. Kemudian selanjutnya adalah fase perakitan, yaitu virus akan membentuk kembali tubuh mereka, jadi dirakit lagi. Nah, di tahapan ini, kapsid yang sudah terbentuk pada tahap sintesis akan mulai diisi dengan asam nukleat yang telah tereplikasi sehingga virus ini nanti akan menjadi bentuk yang utuh kembali. Kemudian yang keenam adalah fase lisis. Nah, jadi setelah terbentuknya virus-virus baru yang utuh tadi, yang sempurna, maka induk virus akan mengeluarkan enzim lisosim untuk menghancurkan sel inang, yang kemudian akan diikuti dengan pelepasan virus-virus baru. Pada satu kali daur ulang itu bisa sekitar 100-200 virus, yang kemudian mereka akan mencari sel lain untuk kemudian melanjutkan daur hidup mereka. Nah, pada beberapa jenis virus, untuk proses pematangannya akan terjadi setelah virus itu dilepaskan dari sel inang. Beberapa jenis virus juga dapat menjalani siklus litik tanpa melalui tahapan fase ke-6 ini. Tapi dengan mengambil sebagian porsi membran sel inang, lalu kemudian keluar dengan tunas. Virus yang memiliki kemampuan ini biasanya ya, ini merupakan virus tipe yang terselubung, misalnya HIV, kemudian virus influenza. Nah, itu untuk siklus litik ya, atau siklus litik cycle. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada siklus lisogenik. Bagaimana bedanya dengan siklus litik ya? Kalau siklus lisogenik ini ada tahapan yang lebih kompleks lagi ya daripada siklus yang litik. Yang pertama adalah tahapan yang sama, yaitu tahap absorpsi. Ini sama dengan siklus litik tadi, virus akan menempel di sel inang, kemudian melubanginya dengan enzim lisosim. Kemudian fase yang kedua sama juga, yaitu fase penetrasi atau injeksi, di mana virus mulai memasukkan asam nukleat ke dalam sel inang dan melepaskan kapsid apabila tidak digunakan. Kemudian fase yang ketiga masih sama juga, ini adalah fase sintesis atau penggabungan virus. Dan pada tahap ini, virus akan memutus ikatan asam nukleat yang dimiliki oleh sel inang, kemudian akan masuk ke dalamnya untuk menghubungkan rantai itu lagi. Jadi pada tahapan ini, virus tidak mengambil alih asam nukleat di sel inang, melainkan akan membaur untuk membentuk satu kesatuan
atau disebut sebagai profase. Nah, untuk selanjutnya adalah tahap pembelahan. Nah, untuk tahap pembelahan ini ya, atau fase pembelahan, asam nukleat virus yang sudah digabungkan tadi dengan DNA sel inang yang menjadi profase ini akan bereplikasi ketika asam nukleat sel inang ini bersintesis dan melakukan pembelahan. Profase ini akan ikut membelah ketika DNA bereplikasi, sehingga untuk jumlah profase ini akan sama dengan jumlah DNA hasil replikasi sel inang. Nah, dengan cara inilah tentu saja virus tidak akan merusak sel inang ya di dalam siklus lisogenik ini, melainkan akan membaur menjadi satu dan kemudian mensubstitusi beberapa bagian asam nukleat sel inang. Nah, untuk reproduksi virus dilakukan bersamaan dengan reproduksi sel inang, di mana sel inang ini akan mewariskan asam nukleat atau materi genetiknya virus pada proses reproduksi sel inang. Pada tahapan ini, virus dapat terus ya membelah mengikuti sel inang atau memasuki daur atau siklus litik. Kemudian fase yang selanjutnya adalah fase pemisahan. Jadi kalau lingkungan atau kondisinya buruk, maka profase tadi yang semula tenang ini akan menjadi aktif ya, tapi tidak merusak. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, misalnya ada radiasi ultraviolet ya. Kemudian profase ini akan mulai memisahkan diri dari DNA dari sel inangnya, kemudian akan mulai mengambil alih peranan DNA dalam hal sintesis protein. Nah, untuk selanjutnya dalam hal sintesis sama seperti daur litik, ini lisogenik DNA dan RNA ini dari sel inang akan digunakan untuk menggandakan asam nukleat virus sebanyak mungkin. Selain itu, virus juga akan menggunakan protein yang ada di sel inangnya untuk membentuk dan menggandakan kapsid. Kemudian fase selanjutnya ada fase perakitan ya, sama seperti daur litik juga. Jadi virus mulai merakit tubuhnya mereka sendiri dan memasukkan inti dari asam nukleatnya, baik DNA maupun RNA ke dalam kapsid yang telah terbentuk. Kemudian setelah proses ini selesai, maka terbentuklah virus baru yang sudah utuh tadi atau sudah sempurna. Sedangkan di tahapan lisis, ya ini tahapan akhir sama dengan tahapan litik tadi ya, sekarang untuk lisogeniknya, ini virusnya mulai dibebaskan dari sel inang secara eksplosif menggunakan enzim lisosim yang digunakan untuk menghancurkan sel inang. Nah, sekali lagi ya, jadi virus ini tidak memiliki enzim untuk sintetis protein maupun sintetis asam nukleat. Jadi perkembangbiakan virus itu tergantung pada sintetis sel dari hospes itu sendiri. Sekian penjelasan mengenai bakteriologi dan juga virologi. Untuk selanjutnya, saya berikan tugas yaitu merangkum perbedaan antara bakteri dan juga virus berdasarkan apa yang telah saya sampaikan di dalam materi pada hari ini. Tulis dengan menggunakan tulisan tangan perbedaannya apa, bisa di buku, bisa di folio bergaris. Saya tunggu ya untuk tugasnya maksimal 1 jam dari sekarang. Nanti difotokan melalui WhatsApp pribadi, tulis nama dan juga NIM. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Selamat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.